Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas soal filter oli. Nah, si Bro Nandang Sunandar ya kalau nggak salah itu minta penulis bahas soal filter oli. Ini masalah yang penulis sendiri kurang begitu mengerti. Bro Nandang Sunandar ini bilang bahwa rekomendasinya kalau untuk filter oli adalah pakai filter oli pabrikan bawaan, karena filter oli pabrikan atau bawaan itu dari bahan kertas atau dari bahan apalah ya, dibilang semi kainnya bisa, dibilang semi kertas ya bisa, kertas tapi yang nggak kayak kertas ya, karena ano pori-pori besar ya. Mungkin lebih cocok disebut kain ya, kain yang dari bahan kayu mungkin ya. Intinya filter dari pabrikan itu yang dimaksud itu adalah yang model filter ono jaring-jaringnya begitu. Nah, ini ya disuruh jangan pakai aftermarket, karena yang aftermarket pakai jaring-jaring, pakai stainless steel itu katanya lubangnya terlalu besar, kotorannya bakal mengalir lebih kotorannya gampang lolos lubang-lubang. Penulis ya bingung juga ya, karena ya setahu penulis, motor penulis NMAX ini filternya ya model gitu itu. Si Bro Nandang Sunandar tadi juga bilang motor Scoopy-nya juga model saringan gitu. Kalau yang Scoopy malah katanya lebih sulit ngelepas saringan. Nah, kalau yang di motor NMAX penulis sih baut buka oli yang bawah itu wes langsung ngelepas saringan juga. Jadi yang aslinya pun sudah bentuk saringan, bukan yang model apa jenenge kayak yang di mobil ya. Pokoknya bukan model yang semi kertas tadi itu. Motor penulis yang satunya yang Next 2 kayaknya malah pakai filter kayak gitu. Dulu penulis beli ganti ya, dipakai ganti dengan punyanya Shogun kalau nggak salah ya, lupa penulis. Pokoknya untuk Next 2 itu pakai satu generasi, pakai Shogun 125 kalau nggak salah, lupa penulis. Motor Honda Beat lupa penulis ada filternya nggak itu, nggak tahu ya, lupa. Tapi misalnya filternya ada ya bisa jadi antara salah satu yang model jaring-jaring stainless steel atau yang model apa jenenge itu ya apa tadi itu loh, kertas itu atau yang model kertas itu. Duh, salah lewat jalan. Dari kedua itu ya mungkin terasa agak aneh ya, filter kok ada yang modele jaring-jaring, ada yang modele kertas gitu. Dan yang menyarankan harus pabrikan juga anu ya,
Apa emang ada yang aftermarket yang pakai stainless steel gitu ya? Kalau untuk motor kok penulis nggak lihat ada alternatif ya. Aftermarketnya motor paling ya sama dengan pabrikan, cuma warnanya beda, bahannya beda. Biasanya sih lebih ke ekonomisnya. Jadi versi ekonomis dari filter oli pabrikan. Kalau yang dari bahan apa jenenge stainless steel kayaknya nggak ada ya yang aftermarket, karena ya harganya juga untuk yang ori juga sebenarnya nggak mahal dan sebenarnya nggak butuh ganti. Kalau bahannya awet ya nggak butuh kan ganti, karena bahannya mungkin cuma jaring sama karet tok. Kalau karet ya karetnya sepertinya bukan karet ya, rotok padat ya, mungkin plastik mungkin ya, lupa terus kesannya kok kayak plastik, tapi yang jelas bahannya padat, nggak begitu elastis, mestinya awet tahan lama. Dan dia bukan butuh ganti ya, tapi butuh servis. Jadi ya sebenarnya anjuran tersebut apa ya, ya nggak relevan juga, karena sebenarnya untuk versi alternatifnya juga nggak perlu yang rapet juga. Yang jelas nggak ada yang nawarkan sebaliknya ya. Nawarkan sebaliknya itu adalah ketika yang punya pabrikan itu jaring-jaring besar, nah alternatifnya aftermarketnya dikasih yang lebih rapet. Itu kok kayaknya penulis masih nggak nemu ya. Lagi pula kalau barang aftermarket filter oli itu rasanya sesuatu yang paling terakhir, karena penambahan performa yang didapat dari ganti filter oli itu nggak kerasa. Penambahan untuk dari sisi kebersihan pun rasanya kok minim ya. Apa emang ada? Penulis nggak yakin ada. Penulis nggak yakin apakah bisa dirasakan manfaatnya antara filter yang besar dengan filter yang kecil. Seandainya orang pun ya jualan gitu ya, nunjukannya gimana? Karena ya yang sering jadi masalah itu ya bukan kotoran dari yang tersaring itu, tapi dari bahan olinya sendiri yang jadi masalah. Oli itu yang jadi masalah bukan kotorannya olinya, tapi olinya itu sendiri. Karena ya harusnya pembakaran secara normal itu nggak menghasilkan kotoran-kotoran yang besar yang bisa mencederai mesin. Katanya sih kotoran dari ketika mengisi oli. Jadi orang kalau servis gitu kan, bautnya kan diteles sembarangan. Bautnya ditaruh wis tempat wis pokoknya lantai kan. Mungkin ada yang sebelum dipasang bautnya diusap-usap ke baju gitu ya, cek resik gitu ya. Tapi kan jarang loh. Seringnya kan baut habis dari tanah langsung colokan ke lubang pengisian oli. Kan seringnya kayak gitu. Orang kalau naruh bautnya oli, apa ya hati-hati. Mau bautnya dratnya di bawah, mau dratnya di samping, di atas, gak ngereken, kadang dilempar jeruk gitu ya. Kan gitu. Nah kalau misalnya ada pasir di dalamnya ya pasirnya ikut. Nah tapi apakah pasir itu
akan bersirkulasi di oli atau akan mengendap. Kalau pasir itu bersirkulasi ya memang sih ono resiko, ya memang sih yang apa, yang kena bakal motor-motor yang filternya itu kasar-kasar kayak gitu. Jadi bisa tiba-tiba pasirnya naik nempel ke dinding silinder, kelindes sama silinder, baret sudah kayak gitu kan. Tapi kan kayaknya jarang sekali ada kejadian kayak gitu kan. Baret silinder itu seringnya terjadi karena kemampuan olinya yang kurang, daya pelicin olinya yang kurang, karena olinya yang kemampuannya terlalu cepat habis terlalu cepat berkurang, terlalu cepat tidak layak pakai. Olinya yang nggak awet, bukan dari adanya kotoran-kotoran dari luar, walau itu pasir sekalipun. Penulis sendiri sayangnya waktu membersihkan filter ya, setelah pemakaian berapa 22 km, penulis lepas itu ya kaget juga karena ada banyak pasir ya yang ada di situ. Penulis nggak tahu sumbernya dari mana, karena waktu ngisi oli ya perasaan selalu penulis bersihkan, tapi ada pasir-pasir di situ yang cukup besar gitu. Ya kalau yang kayak gitu ya mungkin ya lebih aman yang kecil-kecil. Nah, kita lihat dari sisi mana ya? Kalau dari sisi pabrikan, alasan ganti filter oli ya jelas ya, untuk apa jenenge, membuat ya mesin lebih awet lah ya, yang ya banyak nakut-nakuti macam-macam. Nah, kalau dari pabrik oli gimana? Karena kan biasanya kalau filter oli itu referensinya dari pabrik oli. Nah, pabrik oli ngomong apa soal oli? Soal oli ini. Soal filter oli ini. Kalau yang penulis tahu, pabrik oli itu ngomong filter oli itu membantu membuat oli lebih awet. Jadi bukan untuk melindungi mesin, tapi untuk membantu oli jadi lebih awet. Jadi memang ada yang rekomendasi ganti filter oli setiap ganti oli. Tapi kan ada ya yang olinya itu sampai puluhan ribu kilometer. Pernah ada yang ngomong ratusan sampai 100.000 kilometer gak ganti oli. Gak tahu lah. Ada kan dulu kalau nggak salah tantangan berapa ribu kilometer gitu ya, katanya tiap berapa kilometer sekali ganti filter oli. Nah itu katanya membantu membuat olinya lebih awet. Ada yang seperti itu. Ini tentu dengan praktek, kalau olinya berkurang ditambahi. Jadi kan ada juga ya yang punya paham kalau olinya masih karek separuh, karek seperempat, biarin aja. Misal sudah 2000 km ganti oli. Jadi walau sebelum 2000 km olinya tinggal separuh, dibiarin. Kan ada yang seperti itu. Ya, yang bagus kan ya di top up. Ya, lebih bagus lagi kalau pilih oli yang ketika di drain volumenya olinya masih enggak terlalu turun jauh lah. Ini masih di batas amannya dipstick. Tapi ya jangan sampai waktu ngisi oli pertama volumenya dibuat banyak hanya gara-gara biar olinya tetap full waktu di drain, biar tetap maksimal. Karena ya nambah oli secara berlebihan juga ada efek negatifnya juga. Bisa terjadi rembes ke filter oli. Kalau habis itu merembes ke CVT juga, jadi bikin masalah pastinya. Nah, dari pabrikan oli ya itu wis. Filter oli membuat oli makin awet.
Jadi filter oli kalau dari pabrikan oli kan selalu memandangnya dari mobil ya, oli mobil, atau yang motor-motor yang ada filter oli yang khusus ya, yang model semi kertas itu, atau ya yang nggak kelihatan dari luar, modelnya kayak bentuknya cuma kuning tabung, gak ketok jerone belas ya. Nyari info ciri filter oli perlu diganti itu nggak nemu ya. Yang ada cuma berapa kilometer gitu ya, karena memang kebanyakan filter oli dalamannya nggak kelihatan. Nulis juga pernah di Suzuki Spin berapa kilometer, berapa tahun ya, 4 tahun 5 tahun bahkan nggak pernah ganti filter oli. Setelah ganti filter oli, apa rasanya gak kerasa bedanya. Entah ya, ganti filter oli itu lebih ke lebih ke mentalitas ya. Ya sebenarnya sih yang aman ya, untuk filter oli yang model kain ya, yang model rapet, yang aman itu tiap ganti oli ganti. Maksudnya aman itu apa? Karena jaga-jaga ganti olinya ternyata sebelumnya telat. Nah, kalau telat, kotoran itu akan nyangkut di filter oli dulu. Nah, kalau filter olinya kaplong, ya pasti ada problem soal pelumasan. Minim buntu. Aliran oli nggak lancar, yang otomatis akhirnya membuat oli jadi tekanannya rendah, yang akhirnya membuat oli tidak bisa lari ke tempat yang diinginkan. Kurang banter soalnya. Mungkin ini juga ya, beberapa pabrikan memilih model filter oli yang saringan gitu, yang pakai stainless steel jaring-jaring, karena ya biar tekanan oli selalu terjaga. Tapi ya tetap sebenarnya ya, mau pakai aftermarket, mau aftermarket yang kayak gimana, karena ya opsinya ya seperti itu sudah. Aftermarket itu biasanya ya versi lebih murah dari yang versi pabrikan. Kalau versi lebih murah ya jadi pertimbangan sendiri. Selain dari murah, apa manfaatnya pakai aftermarket? Apalagi kalau barangnya itu barang yang nggak kelihatan. Siapa tahu, ayo kalau yang punyanya aftermarket, kertasnya itu bisa jebol, terus malah lari kemana-mana, kan ya repot ya, repot. Jadi kalau nggak ada jaminan ya balik lagi ke standar. Yang modelnya jaring-jaring juga nggak bagus, mau diganti yang model kayak kertas gitu. Selain nggak ada opsi, nggak ada yang jual, juga ya resiko, malah tambah pompanya dibuat dibuat pas-pasan pakai yang model jaring gitu, dikasih yang model kertas lah malah buntu nanti. Itulah ribetnya ya. Wah, halus ya. Kalau pakai sado, pakai KCO, pakai meseran, halus, bener-bener halus. Apa mana? Aduh, ada bahasan tapi lupa. Yang jelas nggak ada alasan lah. Memang nggak ada opsi ya, yang betul itu. Nggak ada opsi. Filter oli ya wis itu. Mau filter oli yang racing pun ya, orang racing butuhnya oil cooler kan, pendingin oli. Kalau pendingin oli ya wis beda lagi toh. Pendingin oli tentu ada anunya sendiri, ada filternya sendiri toh, nggak pakai yang bawaan lagi. Sejak pakai sado kok makin kencang ya motornya, kayaknya loh ya, kayaknya entah ya.
berarti ada masalah nih sebelumnya. Mesin penulis mungkin wis geroak nih aluminium nih, sudah pakai satu jadi ketambal. Terus lah wis, terus meningkatkan performa ya jelas nggak bisa dari filter ya, karena peningkatan performa mau berapa ya. Kalau balap wis kalian nggak pakai filter toh, langsung popol, langsung bypass gitu. Karena toh ya kalau mesin ada apa-apa itu berarti sing salah sing masang toh, kurang bersih. Olinya juga mestinya cepet. Dan bukan filter ya yang jadi penyebab rusak oli itu. Yang jadi rusak oli itu yang harus jadi perhatian. Bisa dari bensinnya, bisa dari olinya sendiri. Kalau dari bensin mungkin, kalau bensin Pertalite, Pertamax mungkin masih belum terlalu parah ya. Kalau yang untuk diesel terutama yang pakai biosolar, karena biosolar itu mengakibatkan fuel dilution parah dan menyebabkan olinya jadi jauh lebih cepat rusak. Ada contoh dari Mercy ya, yang menunjukkan kalau pakai biosolar ya, yang pakai FAME itu membuat mesinnya itu jadi filternya itu jadi buntu. Tapi ya buntunya karena kerusakan oli. Kalau yang punya kendaraan bisa monitor filter, bisa monitor oli, ya nggak perlu seperti itu. Jadi sumbernya oli juga, rusak oli karena bahan bakarnya. Jadi kalau filter itu sepertinya ya gantinya itu berdasarkan apakah memakai olinya itu sampai menimbulkan sludge, sampai menimbulkan kotoran macam-macam. Ini baik yang model saringan ataupun yang model apa jenisnya, yang mirip kertas itu. Ini seperti itu. Kalau yang model saringan wis karek diwalik, diperseni beres ya. Nah kalau yang model kertas ini ya mau nggak mau harus ganti. Yang kayak di mobil, kayak di motor juga sih ya, kan nggak kelihatan itu kotor apa enggak, tahunya cuma warnanya ireng gitu dah ya, lebih gelap karena basah, kena oli. Kita nggak tahu apa di dalam filter itu ada kotorannya atau enggak. Penulis ya pernah dapet, padahal dari pemakaian lama ya, tak coba ocok-ocok gak ketok ya, nggak kelihatan. Tapi ya penulis juga sudah pakai campuran bimoli sih ya, jadi nggak tahu apa memang ada kotoran di dalamnya. Kalau misalnya ada sludge di dalam filternya, ya larut juga karena karena minyak gorengnya. Kalau dari kotoran ya, kotoran kan ya aslinya lebih dari luar ya, kalau ada pasir macam-macam. Kalau dari mesin ya sudah ada kalsium dan magnesium aditif olinya yang akan mecah kerak karbonnya jadi kecil-kecil. Ya jadi soal filter itu aja. Maaf nggak bisa banyak ngomong, tapi ya cuma dari sisi itu aja ya. Kalau memang butuh beli ya mending beli orisinil, karena ya mau aftermarket yang kayak gimana lagi ya. Paling kualitas nggak beda jauh, karena ya bahannya ya bahan gitu-gitu aja kan. Kecuali kalau yang kualitas dari bawaan pabriknya lebih rendah, build quality-nya lebih jelek, ya itu pantas pertimbangan pakai aftermarket. Selain itu kalau yang model jaring-jaring besi ya butuhnya cuma dibersihkan aja, mau diapakan lagi, masa beli lagi. Kalau beli yang lebih rapat malah takut nanti ada masalah. Beli yang lebih longgar juga ya, untuk apa lebih longgar kalau yang normal aja oke-oke aja. Mau nambah berapa performanya, wong ini oli, nggak ada hubungan langsung dengan mesin.
bisa jadi dengan yang rapat itu malah membuat kerja pompa oli lebih berat, yang otomatis membuat kerjanya mesin sebagian harus dikorbankan untuk mompa oli. Ya entah lagi ya. Kalau yang jaring-jaring itu menurut penulis wis termasuk ngeblong ya, karena ya ruang lewatnya oli segitu, oli mau ngalir seberapa cepat sih di dalam ruang mesin. Kalau misalnya terasa kurang lancar ya olinya aja pakai lebih encer. Jadi filter oli ya secondary ya, kalah jauh fungsinya daripada olinya sendiri. Kalau misalnya olinya sudah bagus, menggunakan filter oli yang baru akan membuat olinya lebih awet ya, karena bagaimanapun juga sisa oli-oli lama akan nempel di dalamnya filter oli, apalagi kalau sampai muncul selus macam-macam. Ya wes, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.